Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah pengenalan citra dan pola, program studi Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura, yang beranggotakan saya sendiri, Cecilia, bersama rekan saya, Hansen dan Kevin, akan menjelaskan mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah citra RGB. Sebelum kita membahas mengenai aplikasinya, yuk kita kenali dulu apa itu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah citra RGB yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hansen. Operasi dua buah citra di sini ada 4, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah citra. Operasi ini dilakukan pada setiap titik pada kedua pola di posisi yang sama. Di dalam satu titik setiap pola terdapat nilai dari R, D, dan B-nya. Nilai RGB ini nanti akan dilakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tersebut. Pada operasi penjumlahan, setiap titik pada citra pertama atau yang akan disebut A di sini akan ditambahkan dengan citra kedua atau B di sini. Penambahan ini dilakukan satu persatu. Nilai R pada citra A akan ditambahkan dengan nilai R pada citra B di titik yang sama. Begitu juga dengan nilai G dan nilai B. Hasil penjumlahan ini memiliki kemungkinan menghasilkan nilai keabuan yang lebih besar dari 255, sehingga perlu dilakukan pembatasan apabila nilai keabuan tersebut melebihi 255, yang akan di-cut menjadi 255 saja. Operasi kedua adalah operasi pengurangan dua citra, yang dimana setiap titik pada citra A akan dikurangi dengan nilai pada citra B. Prinsipnya sama seperti penjumlahan tadi, nilai R akan dikurangi dengan nilai R, G dan B dengan B. Berkebalikan dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan ini memiliki kemungkinan menghasilkan nilai keabuan negatif, sehingga yang perlu dibatasi adalah nilai yang negatif yang di bawah 0, maka akan diubah menjadi 0. Operasi ketiga adalah operasi perkalian dua buah citra, di mana nilai RGB setiap titik pada citra A akan dikali dengan nilai RGB setiap titik pada citra B. Hasil perkalian ini sangat mungkin untuk menghasilkan nilai yang lebih dari 255, sehingga perlu dilakukan cutting juga seperti pada penjumlahan dua citra. Operasi terakhir yaitu pembagian dua buah citra, di mana nilai RGB pada setiap titik pada citra A akan dibagi dengan nilai RGB pada citra B. Karena nilai keabuan pada citra A maupun citra B merupakan bilangan bulat positif, sehingga hasil citra yang dihasilkan tidak mungkin melebihi 255 ataupun kurang dari 0, sehingga tidak diperlukan pembatasan pada nilai citra. Dari 4 operasi ini dapat dilihat bahwa operasi penjumlahan dan perkalian akan menghasilkan citra yang lebih terang, kecuali jika menemui titik yang salah satu citranya bernilai 0. Kebalikannya, operasi pengurangan dan pembagian cenderung menghasilkan citra yang lebih gelap pada bagian citra yang kedua citra tersebut tidak bernilai 0. Setelah kita mengetahui dasar teori mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah citra RGB, sekarang mari kita lihat bagaimana pengaplikasiannya. Di sini kami menggunakan Visual Basic. Pertama-tama mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana desain aplikasi yang telah kami buat. Di sini terdapat dua buah tombol untuk mengupload citra, yaitu tombol Upload Image 1 dan tombol Upload Image 2. Bila kita telusuri codingannya, bagian di sini adalah bagian untuk upload image 1 dan bagian sini adalah bagian untuk upload image 2. Bila kita lihat di sini, bagian untuk upload image 1 dan bagian untuk upload image 2 kurang lebih sama. Yang membedakan di sini adalah nama buttonnya. Adapun bagian di sini adalah bagian yang membuat kita dapat mengupload citra yang nantinya akan kita lakukan operasi. Adapun tipe-tipe jenis gambar yang dapat disupport oleh aplikasi ini yaitu JPG, BMP, dan GIF. Sekarang mari kita lihat tombol selanjutnya. Di sini adalah tombol pertambahan. Bila kita telusuri codingannya, di sini adalah codingan untuk melakukan operasi penjumlahan pada dua buah citra RGB. Pertama-tama setiap citra akan kita ekstraksi dulu pixel-pixelnya. Di sini, tiap pixel red pada citra 1 akan dijumlahkan dengan setiap pixel red pada citra 2. Demikian juga di sini adalah setiap pixel green pada citra 1 akan ditambahkan dengan setiap pixel green pada citra 2. Dan juga hal yang sama berlaku bagi setiap pixel blue pada citra 1 akan dijumlahkan dengan setiap pixel blue pada citra 2. Dan hasil outputnya itu yaitu hasil penjumlahan dari pixel-pixel tersebut. Nah, karena penjumlahan ini ada kemungkinan bahwa hasil dari pixelnya itu melebihi nilai 255, sedangkan rentang pixel itu kan dari 0 hingga 255. Maka kita buat if di sini, yaitu jika hasil output ataupun hasil penjumlahan dari pixel N ini melebihi 255, maka akan dianggap bahwa nilai pixel tersebut menilai 255 karena nilai 255 tersebut adalah nilai maksimalnya. Demikian juga untuk pixel green dan juga pixel blue. Untuk lebih jelasnya, mari coba kita lihat bagaimana simulasi aplikasinya. Untuk pertama-tama kita upload dulu citra pertama pada tombol Upload Image 1. Di sini kita pilih gambar untuk citra pertama.
Dan kemudian kita coba upload juga gambar citra kedua pada tombol upload image to. Dapat kita lihat perbandingan antara citra 1 dan citra 2. Nah, seperti apa sih hasil dari penjumlahannya? Maka mari kita lihat. Bila kita intensitas 255, dan sedangkan citra 2 memiliki nilai intensitas misalnya dikatakan 100. Nah, kita kurangi 255 dikurangi 100.
Nah, kemudian setelah itu kita set pixel pada source img 1. Kita set pixel baru pada gambar baru menjadi output R, output G, output B. Jadi operasi-operasi yang sudah dilakukan, operasi perkalian yang sudah dilakukan, kemudian kita tampilkan ke dalam vector box 3.image. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembagian dua buah citra. Di sini, seperti yang sebelumnya, ini digunakan untuk memanggil citranya. Di sini adalah perulangannya supaya operasi dapat dilakukan di setiap titik pada citra tersebut. Di sini, logikanya dimulai di sini. Jika citra kedua yang bagian R-nya itu bernilai 0, maka output R-nya akan langsung menjadi nilai R pada citra pertama. Kenapa? Karena jika nilai citra kedua 0 dan pembagian tetap dilanjutkan, maka hasilnya akan menjadi tidak terhingga. Maka dari itu perlu dilakukan logika seperti ini supaya menghindari error pada aplikasi ini. Selanjutnya sama dengan yang di atas, cuman ini untuk yang green. Jika green pada citra kedua itu bernilai 0, maka outputnya akan langsung diambil dari citra yang pertama. Kalau tidak, akan diambil citra yang pertama dibagi citra yang kedua. Selanjutnya untuk citra blue sama juga, jika citra kedua yang blue bernilai 0, maka langsung menggunakan citra yang pertama. Kalau tidak, akan dilakukan pembagian citra blue yang pertama dibagi citra blue yang kedua. Setelah itu, hasilnya akan dikeluarkan berdasarkan nilai dari output R, output citra merah, output citra green, dan output citra biru. Langsung saja untuk demonya, kita coba. Saya akan menggunakan kedua gambar ini sebagai contoh. Pada saat dilakukan pembagian, maka yang akan menghasilkan citra seperti ini. Bisa dilihat citranya itu cukup redup seperti teori yang sudah disampaikan sebelumnya, karena hasil pembagian biasanya akan menjadi lebih kecil. Karena di sini itu semuanya bilangan bulat positif, jadi tidak mungkin lebih besar daripada citra-citra yang ada di sini nilai RGB-nya. Jika dilakukan sebaliknya, maka akan menghasilkan citra seperti ini. Nah, bisa dilihat semakin gelap karena pembaginya ini kalau kita lihat itu rata-rata citranya lebih terang daripada citra yang ada di gambar ini, sehingga hasil baginya akan menjadi sangat gelap. Demikian penjelasan kami mengenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dua buah citra RGB. Apabila masih terdapat bagian-bagian yang kalian bingung, dapat langsung kalian tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.